Halo, ketemu lagi. Dan ini hari yang cerah banget, matahari. Hari Sabtu. eh jadi hari Sabtu biasanya hari keluarga. Saya mau keluar bareng nih sama anak dan istri. Saya ngeliatin kota Exeter dan belanja-belanja. Banyak banget yang mau kita beli hari ini. Jadi stay tune, lihat rasanya belanja di Exeter, di ibu kota Devon. Oke, jadi kota Exeter ini usianya hampir sama dengan London ya. Eh, jadi dibangun sekitaran zaman Roman ya, kayak tahun 500-an. Jadi mereka polanya hampir sama. Jadi kalau teman-teman tahu di London tuh ada di tengah-tengahnya City of London. Itu berbeda daripada London. Dan dia ada sejenis tembok yang mengelilingi gitu, itu ciri khas kota Roman. Dan Exeter juga sama. Nah, cuman kalau di London sudah bisa dibilang hampir hilang lah tembok yang mengelilingi itu, sedangkan di Exeter temboknya masih kelihatan jelas. Dan ini kita salah satu arealnya pinggiran tembok. Ini di Thornton Hay, jadi sejenis perumahan mewah gitulah kalau di sekitaran Exeter. Kita kasih lihat ya. Nah, ini daerah perumahan mewah namanya Thornton Hay. Tamannya besar dan jarang dipakai entah kenapa. Dengan orang-orang kaya dan dingin juga ya. Ini daerah Thornton Hay namanya, dan karena hari ini hangat, ada matahari, banyak orang yang keluar rumah gitu. Termasuk kami. Dan kami karena ini kita mau ke Asian Store, toko bahan-bahan makanan Asia gitu. Dan ini salah satu andalan kami karena kami di sini masih senang makan nasi ya. Nasi, mie gitu, bahan-bahan. Kadang ada jual tempe juga. Nah, itu belinya di Asian Store ini. Ini kita jalan belok kiri, Dek. Jalan sekitaran 20 menitan lah. Oke. Nah, dari rumah kalau ke daerah kota atau masuk nyari Asian Store itu kita lewatin apa ya, pusat-pusat perbelanjaan, dan jalanannya menurut saya sih oke banget. Tadi ada daerah perumahan yang bagus, dan ini setelah tadi Thornton Hay kita lewatin, kita masuk namanya Princess Hay. Ini daerah pertokoan gitu di Exeter, dan di sini adalah salah satu tembok tuanya bangsa Roman yang tadi saya ceritakan ya. Jadi tadi ya dibangunnya barengan sama City of London tadi, atau dulu namanya Londinium. Nah, di sana bekas-bekas temboknya masih ada juga sebenarnya, tapi tidak sedistinct atau sejelas di Exeter sini. Di Exeter ini masih dijaga sebagian besar ya. Jadi kita masih bisa lihat di daerah perkotaan utama ini, tembok di bangsa Roman tahun 500-an itu masih ada sampai sekarang, meskipun ya tentu nggak dipakai persis seperti zaman dulu ya, karena dulu ini membatasi daerah kerajaan di bagian dalam nih, sebelah sini daerah kerajaan. Nah, di luar ini udah daerah penduduk luar gitu lah ya. Atau dulu ini mungkin belum bangunan tahun itu, masih daerah terbuka aja. Nah, ini masih utuh, nggak utuh ya, udah hilang atasnya, sudah masih ada, dijaga dan ditambahkan tanaman sesuai dengan musimnya biasanya gitu. Nah, suasananya gini, biasanya banyak ada kafe-kafe di pinggirnya. Dan orang-orang kalau sudah matahari keluar gini ya keluar juga semua. Dan tempatnya enak banget untuk bersantai bersama keluarga, terutama di akhir pekan. Jadi ini bagus banget harinya, ada matahari dan juga akhir pekan. Jadi semua orang keluar nih, jadi pasti ramai di mana-mana. Nah, ini masih ada perumahan juga sekitaran sini. Jadi situs bersejarah nggak cuman sekedar di apa ya, dicagar budayakan,
tetapi juga benar-benar diintegrasikan dengan kehidupan Princess He Exeter. Tuh jadi, nah di depan itu Topsom, itu tuh tempat belanja baju gitulah kurang lebih. Dan ini salah satu selain tembok tadi ya, ini ada kayak areal pengawalnya gitu. Jadi ada tower kecil gitu. Dulu mungkin lebih tinggi lagi, tinggal nyisa segini. Ya intinya inilah tempat perlindungan, orang bisa naik ke atas, memperhatikan sekitarnya gitu. Nah sekarang dimanfaatkan untuk naruh ornamen gini, sepeda diwarnai, ditanam. Lucu juga ya. Oke, nah, tembus ke daerah sini. Ini daerah makanan, ada gereja di belakang. Suntikan ini Nandos, makanan favoritnya kami kalau ada acara spesial. Nah rasanya paling masuk sama selera kami gitu. Terus ada Exeter Phoenix, kalau arts gitu, yang udah cukup tua, namanya Exeter Phoenix. Oke, ini daerah ujung Princess He, nanti kita tembus ke sana. Nah selepas Princess He masih ada toko-toko kecil lucu. Di sini agak lebih sepi ya, sepertinya karena sudah fokus orang-orang di sana. Dan di ujung situ tuh ada kayak gedung yang ada pelang hijau depannya, itu adalah Exeter City Council ya. Apa ya? Kantor wali kota berarti? Ya kurang lebih gitulah. Pemerintahannya Exeter tuh salah satunya ada di sana. City Council situ. Nah ini banyak toko-toko. Oh ini salah satu toko pakaian bekas gitu, tapi bagus-bagus biasanya barangnya. Nah, ada toko untuk bayi. Terus ya kebanyakan keluarga keluar lah. Oke. Di daerah belanja tadi, Southern He, Princess He, terus jalan sedikit kita tembus ke Exeter Bus Station. Nah, tuh di sini kalau naik bus biasanya kalau antar kota ya, jadi keluar dari Exeter, mau ke London, ke Bristol misalnya, atau kota-kota yang dekat, misalnya ke Sidmouth, ke Exmouth gitu-gitu, bisa naik dari sini. Ini kita lewat dari belakangnya, jadi kita lihat dari depannya juga. Ini ada daerah, nggak pernah masuk juga sih, Sunset Point ini kayak lihat sih, ada gym, ada tempat olahraga, ada kolam renang gitu-gitu. Nah, terus kalau ini British Heart Foundation nih dari belakangnya, ini juga toko barang-barang charity. Ya, jadi barang-barang bekas yang didonasikan dijual, nanti dipakai untuk membiayai apa namanya, biaya riset tentang jantung gitu. Ini British Heart Foundation, jadi khusus untuk masalah jantung gitu. Nah, ini kita lihat dari depan stasiun Exeter, stasiun bus ya, bukan stasiun kereta. Kalau kereta kan di St. Davis ya. Nah stasiun busnya kurang lebih ini, udah baru berapa bus mungkin udah berangkat jam segini. Nah sini daerah yang biasanya banyak ada mahasiswa S1, masuk mahasiswa Indonesia di sini banyak tinggal di sini. Salah satunya ini The Barn misalnya. Terus daerah sana juga tuh. Daerah sini banyak banget karena emang dekat sama pusat kota. Ada bus. Orang-orang sukanya kemana-mana jalan kaki kalau di sini. Apalagi kalau ada matahari kayak ini, senang banget orang-orang jalan kaki. Nah, oke, kita menuju ke store-nya, ada di ujung jalan ini, jadi dekat banget. Jadi kita ke sana. Naik bus antar kota yang malam subuh gitu, ini biasanya stay-nya di sini, stand 34 ini. Ini ke London gitu ya, yang lebih jauh, atau ke Bristol, ke mana, Birmingham. Naiknya dari sana. National Express. Nah, ini daerah tadi salah satu tinggal namanya Depot, tempat tinggal kebanyakan naik satu. Sebenarnya bisa untuk siapa aja sih yang bisa bayar. Biasanya naik satu yang di sana. Dan untuk single sebagian besar. Ini dia toko Asianya, namanya 1868 Oriental. Dan seberangnya juga ada toko Asia lagi namanya Yong. Tapi kita sendiri biasanya itu 68 karena barang-barangnya
banyak dan sesuai dengan kebutuhan kami gitu. Ya, ada beras, terus ada mie instan, ini ada snack. Nah, tapi nggak banyak yang Indonesia tahu ya. Ini paling Hello Panda kita tahu. Tapi sebagian besar ada Cheetos. Nggak banyak mie instan. Dan kebanggaan kita tentu ada Indomie. Tapi Indominya di sini adanya cuman spesial chicken, terus mie goreng ada yang katanya sih pedas tapi nggak pedas sebenarnya. Ini nggak tahu nih buatan mana nih, tapi bukan Indonesia nih, kayaknya Eropa Timur gitu ya, atau Timur Tengah ya. Itu ada tahu ya, sayur-sayuran, kecambah. Ada tahu goreng juga. Oh ya, untuk harga tadi ya, Indomie harganya di sini 0,7 pence, berarti hampir 10.000 ya. 10.000 kurang 8.000 mungkin. Ini nggak tahu nih buatan mana nih. Ya, tapi produksinya nggak langsung dari Indonesia nih, karena terlalu jauh ya. Biasanya Eropa Timur. Rasanya juga agak beda sih, ingatku. Nah, minuman-minuman gini. Nah, mungkin yang kita kenal kayak Yakult gini ya. Tapi mostly saya nggak tahu sih, bahasa juga nggak bisa baca. Kebanyakan nih Cina, Korea, Jepang gitu. Terus ada es kriman, bumbu-bumbu saus gitu. Iya, sekali lagi banyakan Chinese-nya. Yang Indonesia jarang. Terus ada daging-daging, bakso, ada micin, ya, kaldu jamur ya namanya kalau salah. Oke. Terus biasanya juga ada tempe di ujung sana, kita beli kadang-kadang. Ada saus kecap juga, dan nah ini ada lagi yang dari Indonesia. Nah, kecap botol ABC, harganya 3,35 pounds, berarti hampir 70.000 ya kalau salah. Oke. Jadi mau lihat apa? Nah, itu kayaknya tempe deh. Beli apa, tempe? Enggak. Kuas. Nah, tempenya habis. Tapi tempenya juga seingatku satu papan gitu mungkin 2 pon, 4 pon, 3 pon. 3 pon ya, 60.000 lah satu papan. Kalau di Indo mungkin 5.000, 10.000 ya. Biru sidon biru. Sausnya lumayan lengkap, banyak banget pilihannya. Nah, bayarnya ya biasa gini, nanti bisa pakai cash atau kartu. Tapi kita biasanya kartu sih. Belakangnya ada minuman. Oh ya, beras. Ntar ya, kita ambil beras dulu. Berasnya ada di sini. Berasnya kerasa harganya masih oke lah. 25 kilo. Harganya 20 pon. Apa tuh? 400.000 kalau salah rupiah. Ini yang biasa kita beli sih, yang Thailand. Biasanya enak pulang. Mau bayar dulu. Ini kita baru aja beres belanjanya di Asian Store, dan kita akan lanjut belanja lagi di toko biasa ya. Asian Store tadi untuk beli barang-barang khusus yang susah didapatkan di toko-toko biasa aja. Nah, sini arealnya banyakkan adalah daerah charity shop. Nih untuk riset cancer misalnya, terus ada untuk itu, untuk anjing itu ada charity shop sendiri. Jadi intinya mereka berjualan barang-barang bekas, dimana keuntungannya itu untuk didonasikan gitu. Barang-barang bekasnya juga dapat dari donasi. Cuman barang bekasnya juga masih bagus-bagus biasanya. Nah, ini kita sebenarnya ada di daerah namanya Saint Sidwell. Ini di luar dari tembok bangsa Roman tadi ya, tahun 500. Jadi setelah tahun 500 bangsa Roman datang membangun berbagai kota, termasuk Exeter, termasuk London. Setelah itu ya mereka pergi gitu.
daerah ini masih berkembang di masa medieval dan lanjut di masa Tudor ya. Jadi sampai di sana kayaknya masih berkembang bersamaan dengan London lah. Cuman di revolusi industri London berkembang pesat, di sini tidak terlalu, karena nggak banyak industri di sini. Gitu. Jadi banyak tempat-tempat unik. Ada toko unik hanya untuk dewasa, nih toko orang dewasa. Gitu. Nah terus itu ada patung Saint Sitwell-nya, kelihatan nggak ya? Patung Saint Sitwell. Jadi daerah sini berdasarkan kepercayaannya ada Saint Sitwell. Tempat kami tinggal tuh di Saint Leonard namanya. Terus ada Saint Matthews, Saint Thomas, banyak banget. Jadi biasanya kawasannya gitu dibaginya. Nah ini enaknya di Exeter adalah jalanannya besar-besar, tetapi sebagian besar isinya pejalan kaki. Jadi orang-orang bawa keluarga kayak ini aman gitu rasanya. Kendaraan pribadi jarang sih, kalau ada yang lewat biasanya bus gitu. Ini ada pub di Monkey Street. Nah, ini ya box telepon gitulah kurang lebih. Nah ini daerah apa ya, belanja. Ada beberapa supermarket gitu lah di sini. Ada Iceland, di sana tuh Iceland. Ada Salisbury, beberapa lainnya. Ini kita mulai masuk ke daerah bagian kotanya. Itu ada logo Exeter, ya. Nah di sini makin ramai lagi orang-orang. Dan ini biasanya daerah hotspotnya kalau mau naik bus ya. Jadi mau naik bus kemanapun, sekitaran kota Exeter, itu biasanya naik dari sekitaran sini, keliling kota gitu. Itu ada Boots itu toko obat-obatan, make up gitu-gitu kurang lebih. Nah, ini ada yang lagi direnov, River Island. Dan suasananya sudah mulai berasa autumn ya, musim semi. Dan ada pengamen juga di sini. Anak kecil itu lagi main keyboard, piano. Nah itu pengamen sebenarnya, tapi ya kecil lah, pengamennya jago. Oke itu, nah ini di sini dihiasin bunga-bunga gitulah kalau di Exeter di musim, sesuai dengan musimnya. Nah, daun-daunnya sudah mulai menguning, ini sudah masuk musim gugur. Tapi karena hangat hari ini, ya lihat semua orang keluar jalan kaki di mana-mana. Ada yang tanya di mana pusat kotanya Exeter, kurang lebih ya di sini, dan mungkin titiknya adalah ya sekitaran sini. Karena di ujung jalanan itu, di naik sana, itu dulunya adalah kastil utamanya kota Exeter. Itu adalah Rochmount. Roch itu artinya red atau merah karena tanahnya merah, dan Mount itu bukit atau gunung. Nah itu dia, kelihatan ya. Nah itu kastilnya masih ada sepertinya. Sorry. Ya. Nah, jadi ini daerah bisa bilang pusatnya banget lah dari Exeter. Belakang sana ada library gitu. Nah ini daerah ya pertokoan, hampir semua hal ada di sini. Di tempatnya ya bilang kecil ya nggak kayak kecil amat lah. Lumayan besar sih menurut saya. Dan cukup lah untuk jalan itu 10 menit kalau sini udah puas. Dan kayaknya ada pengamen lagi tapi nggak tahu nih di mana suara pengamennya, kurang lebih sekitaran sini kayaknya. Itu dia ada pengamennya di sana di belakang. Tapi kayaknya bagian dari I don't know, promo demo tentang Kristen gitu kalau salah. Ada Yesus gitu, nggak paham juga. Ya kurang lebih itulah. Nah ini daerahnya, sini banyak bank, banyak toko elektronik biasanya. Dan itu ada bangunan Tudor tuh, salah satu bangunan favorit saya tuh, bangunan Tudor. Ini ada gereja lagi, Saint Stephen's namanya. Saint Stephen's Bowl.
working 6-7 days a week, and I've other people phoning me. Ini bangunan tipe Tudor masih ada. Tudor ini tahun 1500-an ya. Itu ada pengamen lagi anak kecil berdua, mereka selalu berdua biasanya giliran main gitar. Liatin bangunan Tudor dari dekat karena saya senang banget sama arsitektur Tudor gini. Terus sih cantik banget ya. Jadi Tudor itu tahun 1500-an berarti kurang lebih. Namanya King Charles ya. Masalah. Salah satu kota-kota yang ciri khasnya kota-kota ini dibangun di masa Roman tadi ya. Selain ada tembok atau wall yang mengelilingi untuk melindungi daerah kerajaannya, kemudian tadi ada castle-nya. Nah, selain itu juga ada namanya Guildhall. Guildhall itu adalah tempat pertemuan gitu. Jadi kalau tadi ke London, ke City of London tuh Guildhall juga ada di sana, di dalam City of London. Nah, di Exeter juga ada. Nah, kita sekarang masuk ke Guildhall. Nah, penampakannya gini. Guildhall-nya. Dan Guildhall Exeter ini sekarang sudah beralih fungsi, bukan lagi daerah pertemuan tapi jadi mall, di pusat perbelanjaan gitulah. Kita biasanya kalau belanja bulanan, mingguan itu ada di sini. Ini tempatnya, dan ada daerah outdoornya juga, tempat belanja biasanya kafe-kafe, restoran ada di luar-luar gini. Bagian dalamnya nanti adalah swalayan ke supermarket. Nah, lucunya adalah dalam Guildhall ini ada gereja kecil gitu. Kadang-kadang dibuka sih, jarang-jarang. Tahu hari ini dibuka nggak? Nah, ini bangunan jadi kayak ada gereja di tengah-tengah mall. Menurut saya sih cantik lah, lucu gitu. Tengah-tengah mall ada gereja, tapi seberangnya ada toko boba. Jadi hari ini dibuka tuh. Enggak nih, open. Oh, bisa buka tuh. Bisa masuk sebenarnya. Tapi kita nggak ke sana ya. Kita lihat ini mallnya. Mallnya Exeter. Ini suasana mallnya. Ada toko-toko, toko kunci. Ada kafe di dalamnya. Ada toko pakaian Primark yang terkenal banget. Dan swalayannya Sainsbury. Jadi bahan-bahan makanan sini biasanya. Pokoknya ada stall donat, Krispy Kreme, kecil aja. Kita belanja sini. Kalau di Inggris ya banyak pilihan roti-roti gitu sih. Ini salah satu favorit kita. Drumstick atau tight biasanya kalau. Ini pilihan daging. Ayam 1 ekor harganya hampir 5 pound atau 100.000 ya, yang mentah. Jadi harga ayam 1 ekor utuh yang mentah sekitaran 100.000 kalau di Inggris. Tapi orang-orang biasanya pilih seperti ini nih. Jadi wings saja gitu, tight saja, drumstick. Jadi potongan-potongan tertentu gitu, tergantung selera. Ada yang sudah fillet juga, ada yang sudah chop, ini ada turkey, dan ada yang sudah dibumbu sedikit ya. Ada plastik bag untuk sampah. Di Inggris plastik bagnya berbagai ukuran dan berbagai jenis. Jadi ini untuk composting nih. Jadi khusus warna hijau tipis gini biasanya emang. Yang hitam gitu biasanya sampah-sampah campur ya. Tuh, kita ambil yang ini. Tentu banyak pilihan minuman keras kalau di Eropa ya. Ada wine, ada whisky, bir segala macam. Lengkap banget. Tuh, di sana. Ada pilihan sayur-sayuran juga. Ini sebagai contoh 89p untuk satu batang timun. Itu berarti ya hampir 10.000 ya. 20.000 kurang. Dan pilihan sayur di Inggris sebenarnya dibilang terbatas ya. Itu aja. Nggak terlalu banyak karena ya mereka juga sulit nanam sendiri. Jadi ya yang umum lah seperti ini.
cabbage, timun. Ya, ini ada sayur campur gitu nih, lagi reduce. Reduce tuh lagi diskon gitu. Opsi-opsinya. Ada brokoli, zucchini, apa sih namanya nih? Ya itulah pokoknya. Jadi pilihannya kurang lebih seperti ini, lumayan, tapi sebenarnya ya nggak terlalu banyak opsi. Dan biasanya ada beberapa sayuran yang musiman gitulah. Jadi bulan-bulan tertentu dia ada, termasuk buah-buahan. Ini buah-buahan juga ada yang udah potong gitu, campur atau mau yang utuh kayak gini. Ini kita lihat misalnya harga semangka 3,5 pon, 70.000. Terus pineapple, oh lagi murah nih, cuma 1 pon 20.000. Ini lagi musim biasanya nih, ini jarang-jarang ada nih, nggak selalu ada. Nanas nggak selalu ada. Terus ada kiwi, dan yang paling sering kita beli adalah anggur. Nah, biasanya ini dia seedless ya, nggak ada bijinya dan manis gitu. Ada strawberry juga, raspberry, 40.000 kurang lebih untuk kotak. Oke, baru habis belanja tadi, sekarang kita mau cari makan. Misah, Yaya beli fish and chips. Terus aku rencana mau beli makanan Southeast Asia ya. Jadi di sini ada toko makanan gitu, tenda gitu, makanan Filipina. Ini favorit lah karena rasanya paling mendekati Indonesia. Jadi ayam goreng itu sih sebenarnya sama nasi. Nah, cuman lumayan favorit dan lokasinya juga pas di tengah Good Hope. Biasanya selalu rame. Nah, kita ke sana, kita beli langganan kita Filipina. Oh, udah rame banget yang belanja di sini. Nah, tempatnya yang ini namanya Wings and Things. Nah, beli di sini. Oh, buka dia. Nah, ini dia, masakan Filipina. Tuh. Nah, biasanya saya beli ini nih, tester bucket, kan dapat siomay, dapat 2 ayam, spring roll, everything. You can come here and video if you want. Sorry? You can come and video here. Oh, sorry. Do you want to introduce yourself? Mr. Bucket, love. Oh, it's so delicious. Cabe merah. Okay. There is chicken and Mr. noodle. Bucket, this one the spring roll. Oh, that's the spring roll. This is our lady, the best chef in Exeter. How long have you been here? 1 year here being in this business. In business? Yeah. I think you've been more than 1 year, right? I've been started last May. Oh, okay, okay. 1.5 something like that. Oh, 1.5. Okay, okay. Hello, you're right. Mr. Bucket is good for 2 person. Say again, sorry? Ini tempat favorit kalau mau makan di luar, salah satu saya sih, kalau Yaya nggak terlalu suka. Dan dia ramai banget hari ini, dapat banyak sekali customer. Dan biasanya ada yang langsung makan di sini, ada yang bawa pulang. Dan sini ada beberapa lagi sih. Ada waffle, ada apa tuh ya? Ada kayak sandwich gitu sih kurang lebih. Jadi hari yang enak buat makan di luar. Fish and Things dari Filipina. Saya udah 1,5 tahun di sini. Ya, sudah diskonnya juga. Kalau sini di mahasiswa dapat diskon biasanya. Dari tadi nggak susah-susah tadi, customernya ada yang belanja terus. 51. Late, but I usually like Hey, this kind.
This time. Yeah, until 5, something like that. Especially in weekend, right? During the weekdays, a lot of students and shoppers. Ah, okay, it's too busy. Yeah, a lot of students. Do you know how many customer that you got in one day? How many people buy? Because it's randomly, sometimes like, usually like, I can say, 50? Yeah, no, just transaction. Okay. The transaction, like 30, 30. transaction is Ah. yeah. It's quite good. Yeah, but then sometimes it's very quiet. It depends. I see. Like normally 20, 30, it depends. Okay. Sometimes 30. the transaction, like it's not only How much the maximum that you have got in one day? 50 maximum of what? of the transaction? Maximum like 30. 30. Kita lanjut, sudah belanja makanan masing-masing. Sekarang kita mau makan di depan katedral karena hari lagi cerah banget, bagus banget, jadi enak biasanya untuk piknik kecil-kecilan di katedral. Nah, kita akan makan ke katedral. Ini dia katedral. Iya. Ini dia Exeter Katedral dan rame banget karena ya cerah banget. Jadi kita akan piknik di salah satu sana spot favorit kita di depan katedral ini. Jadi kayak orang-orang lainnya lah. Belok sini nggak sih, Dek? Sih rame banget, hangat. Kita cari matahari aja sih sebenarnya. Di sini dingin, kalau di bayangan situ. Kebetulan spot favorit kita juga lagi ada cahaya. Nah, jadi Exeter Katedral ini tahun berapa dibangunnya ya? Lama banget lah pokoknya. Mungkin di bangsa Roman itu juga tahun 500-an ya. Jadi ini salah satu, ini apa ya? Ya titik pusatnya juga dan berada di dalam kawasan, di dalam tembok Exeter tadi. Dan ini jadi landmark utama kota Exeter. Dan banyak banget acara biasanya, apalagi kalau Christmas. Itu di sini ramai acara. Karena tempatnya memang asik sekali untuk buat event. Ada daerah rumput-rumput, bisa duduk, pasang tenda segala macam. Makanya orang-orang kesini, rata-rata orang cari matahari. Ya, ini dia makanan Filipinanya, nasi, ada mie-nya. Ya, ini foodnya biru, ada chicken, ada siomay-nya, ada lumpianya. Ini yang British, ada fish and chips. all of them my food? You can eat everything that you like. It's sharing. You like that? Is it too hot? Sorry. Wah, cahaya terang banget. Mama makan fish and chips. Dan biru mengejar-ngejar burung. Waduh, jatuh dia. Nggak apa-apa. Kejar burung lagi, Nak. Takut sama manusia ya. Cuman puter-puter aja dia. Nggak ada burung yang bisa dikejar. Mana burung? Oh, kejar burungnya. Narsis juga dia. Pigeon, go away. Narsis. Biru, there's a pigeon here.
Berani sama pigeon tapi takut sama manusia. Wah, suasana di katedral. Angin lagi kencang jadi agak dingin. Ini karena terang banget jadi kurang oke ya. Semoga nanti di video masih oke. Nah, kurang lebih rasanya gitu. Nah, biasanya juga rutin ada guide gitu, yang baju merah tuh guide, lagi ngejelasin tentang sejarah Exeter. Nah, di belakangnya nih ada yang orang-orang yang mau dengerin nih. Jadi dia diajak keliling sekitaran katedral, ceritain tentang sejarahnya katedral ini, kota Exeter dan sebagainya. Ini lagi pindah tempat mereka, ikutin bapak guide. Dari sini bagus juga nih. Nah, ini areal katedral. Ini ada jenis tempat tinggalnya gitu. Mana? Ya, setelah tadi siang jalan-jalan secara Exeter, sekarang kita lanjut karena cuaca masih cerah hari ini. Kita main ke The Quay namanya. Saya liatin depan ya. Nah, ini The Quay. Ini tempat wisata yang lumayan terkenal lah di Exeter. Karena tempatnya ya cantik ya, pinggir sungai, itu sebenarnya ada restoran, kafe-kafe gitu. Nah, daerah The Quay ini adalah dulunya sentral bisnisnya Exeter di zaman dulu. Jadi Exeter itu berkembang awalnya ekonominya pesat karena industri wool. Jadi ini salah satu hub besar gitu, tempat jual beli wool di masanya. Itu ada daerah sana itu ada kayak gedung gitu, terus ada penyimpanannya. Ya, pokoknya di sini lah beberapa gedung-gedung lama yang berkaitan sebenarnya dengan industri perdagangan dan pelayaran gitulah. Nah, cuman sekarang ya sudah nggak ada lagi industri woolnya, udah berubah. Tapi mereka Exeter cukup pintar lah karena memanfaatkan gedung-gedung lama ini untuk jadi tempat wisata, dan biasanya rame banget. Apalagi kalau lagi summer, musim panas, itu rame banget. Dan hari ini nggak terlalu rame ya, malam minggu mungkin karena udah agak dingin. Cuman biasanya masih ada sih di kafe-kafe gitu, masih banyak yang nongkrong, makan, minum malam mingguan. Nah, ini tempatnya enak lah, dan biasanya kalau sunsetnya pas, jatuhnya itu cantik lah, lampu-lampu pinggir sungai gitu. Sungainya hari ini nggak terlalu bersih, terus itu kayaknya ada pembersih sungai gitu deh, lagi kerja or something. Nah, karena berapa hari ini kayaknya tercemar, ada bocor gitu di mana, ada busa-busa. Tapi nah, biasanya juga banyak yang lari kayak ini nih, olahraga. Ada yang sepedaan juga, dan biasanya ada yang kayak, tapi kayak ini ditutup, kayaknya lagi ditutup ya. Nah, berapa hari ini kayak kotor gitu. Terus itu ada hewan, ada angsa berenang tuh, restoran gitu. Dan ini yang warna hijau ini adalah kapal nyebrang, bayar 1 pound sekali nyebrang. Jadi sebenarnya untuk nyebrang aja dari sini ke seberang sini, bolak-balik gitu. Karena kalau nyebrang yang benar kan kita harus berputar gitu kan ke jembatan di sana, lumayan jauh gitu. Biasanya untuk wisatawan tuh di summer dia rame tuh orang yang mau nyebrang-nyebrang karena males gitu. Terus ini sebenarnya sudah ada toko-toko, tapi ini karena sudah sore, udah jam 6, udah tutup ya. Ini adalah toko-toko kafe gitu. Terus ada toko pernak-pernik. Nanti deh kalau ada kesempatan kita lihat lagi. Tapi kafe-kafe di sana sepertinya masih buka. Tuh ada yang naik sepeda juga, ada santai duduk-duduk di pinggir sungai. Terus ada lampu-lampu tua gitu. Ya, lokasinya memang enak banget untuk bersantai.
Dan ini dekat banget sama rumah. Nah, di sini itu ada fasilitas toilet juga. Ini kayaknya dari gedung lama gitu disulap jadi toilet. Jadi bentuknya agak aneh. Untuk gents, ladies tuh biasa ya. Dibilang bersih sih enggak, tapi ya untuk kayak sekali boleh lah. Dan dia kayak sore tutup, seingatku jam 7 gitu nanti ada yang nutup gerbangnya. Jadi nggak selalu terbuka. Terus di pinggir sungai sudah banyak yang mau siap-siap makan malam, minum bir dan sebagainya. Suasana selalu hidup kayak gini nih kalau di sekitaran Deki. Banyak yang bawa anjing jalan-jalan, bawa anak, warga. Terus ada kayak museum gitu sih, seingatku di ujung sana situ. Ada museum. Bangunan-bangunan lama, dan ini biasanya kalau maraton juga banyak ada acara di sini. Dan situ ada jembatan biru buat nyebrang gitu ke sisi sebelahnya. Kalau dilihat mulai lebih cantik nih. Banyak yang main sama angsa dan foto-foto. Ya, asik lah. Seru sekali. Nah, tuh orang-orang udah mulai keluar tuh. Pada minum di luar karena cuacanya cerah bagus, dan hari ini hari Sabtu, malam Minggu, jadi orang-orang ya senang. Dan ini dulunya adalah tempat, atau nih tebakanku sih tempat jual beli ya. Tapi ini nggak pernah terpakai formal lagi sekarang. Biasanya dulu ada bunga-bunga gitu, kayaknya udah dicabut, udah mulai dingin, nggak terlalu kuat. Nah itu kalau kita ke sana tuh ada tangga gitu, itu kembali ke kota, nanti tembus di tembok itu, tembok kota Exeter dari bangsa Roman itu. Ini terhubung sama kota Roman zaman dulunya Exeter. Salah satu sumber ekonominya nih. Tuh. Sana boleh. Ini restoran gitu, kurang lebih lumayan besar, yang utama gitu. Terus itu ada toko barang antik, belum pernah coba sih ke sana juga. So, ada custom house. Nah, ini dulunya custom house ketika masih aktif dagangan, tapi saya nggak pernah lihat dia buka lagi sih, nggak tahu kapan bukanya. Tapi kayak dalamnya udah ada bar gitu sekarang, salah satu bagian gedungnya. Kemudian itu ada Spar itu ya minimarket kecil gitulah. Lumayan lah, jajan-jajan, makanan gitu semua ada di sana. Kebutuhan dasar ya. Ini salah satunya Samuel and Jones. Tuh sekali makan 20 pounds, 400.000 sekali makan di sana. Nah ini tadi Spar minimarketnya. Dan ini kita mau ke arah jembatan. Ini jembatan biru yang tadi yang kita lihat dari arah sana. Kita datang dari jalan muter gitu, terus ini ke arah jembatannya. Ada nama resminya sih, tapi kita bilangnya sih jembatan biru, lebih gampang ingatnya. Tuh. Ya. Ke daerah sana itu ada kayak pelabuhan kecil gitu. Dan ada kapal-kapal di sana. Dan daerah situ itu ada playground untuk anak kecil, apartemen. Ini ada orang yang tinggal di sini sih pastinya. Nah, di belakang tadi yang lewat tuh ada restoran semua. Nah, tempatnya emang cantik, enak gitu. Untuk jalan-jalan sore, lagi mau sunset ini. Malam-malam juga lebih cantik lagi. Tadi udah nyebrangin jembatannya. Nah, ini ada apartemen-apartemen gitu, dan di depan tuh ada play tuh. Biasanya virus suka main di sana. Seberang situ banyak lagi main. Nah, tuh. Jadi kini lumayan lengkap lah, tempat makan ada, tempat main ada,
Jadi cocok banget untuk keluarga, buat couple atau sendiri untuk healing-healing gitu. Dan tentu tidak lupa ada keamanan ini. Kalau ada yang kecebur nggak sengaja, nggak berenang. Oke. Jadi suasana sore di Sitaran sini emang menyenangkan sekali ya. Nah, ini semua kan gratis ya, kecuali belanja makan ya. Jadi buat kita keluarga di sini rasanya sih happy ya. Habisin waktu sehari-hari gitu ya. Nggak harus weekend sih, hari biasa juga karena kebetulan emang tinggal kita dekat banget sama kawasan ini. Cuma 5 menit jalan, jadi hari biasa pun kalau mau ya bisa. Tantangan terbesarnya ya cuaca dingin aja. Karena mungkin cuaca hangatnya cuma 3-4 bulan, sisanya dingin. Makanya ini keluar udah pakai jaket, padahal hari ini cerah banget. Ya, kita main dulu, nemenin Biru main di playground. Terus kita lanjut lagi. Yang lampunya nggak nyala. Mas kayak. What the color of the bridge? Oh, this is the blue bridge. Lurus atau kiri? Lewat mana? Kalau mau pulangnya cepat ya kiri. Jadi kita ada di jembatan di Deki, dan malam hari jauh lebih cantik tempatnya. Jadi ini blue bridge gitu, dan my sunshine. Iya, lalu sepeda jangan dibuang. Take a picture here, oke. Nah, ini kita di jembatan tadi, dan ini malam hari sebenarnya. Dan suasana jauh lebih cantik di malam hari. Kita lihat lampu-lampunya, tuh restoran-restoran yang tadi, di sungainya, tempat tadi kita jalan, nanti rumah kita di belakang sana. Ini kalau pernah nonton film La La Land nih, suasananya berasa kayak di film ya. Jadi ya di malam hari lebih ramai, lebih aktif orang-orang sini cari makan malam sama keluarga, sama pasangan. Itu memang daerah ini cantik banget sih. Meskipun nggak besar-besar banget, tapi karena nggak besar jadi enak untuk jalan tuh, nggak terlalu capek lah. Jadi mungkin jalan ya 15 menit lah dari ujung ke ujung sudah sampai. Nah, gang kecil ini ada restoran gitu juga, namanya Crave. Tuh restoran, si rame juga sih, ada barnya ya. Suasana malam nih tuh di Deki, dan rame orang-orang. Is minibus. Cantik kan malam hari, lampu-lampunya menyala semua, restoran pub semua buka. Suasananya hidup sekali meskipun di malam hari. Orang-orang ke bar, ke restoran, jadi menambah cantik tempatnya ya. Selain cantik emang ramai orang yang datang, jadi emang pusat wisata lah. Dan musim panas sih jauh lebih ramai lagi. Ini dingin aja udah tetap ramai. Deki. Ya, suasananya semakin gelap tapi masih cantik. Nah, lampu-lampu
Kita lihat ke arah sungainya tuh. Ada pantul-pantulan cahaya menambah cantik orang-orang. Oke, sepertinya cukup sih untuk hari ini, sudah sampai malam dan kita udah mau pulang ke rumah. Salah satu kota tercantik di Inggris yang tidak banyak orang tahu, kota Exeter. Semoga teman-teman ada yang punya kesempatan ke sini ya. Itu aja dari saya, sampai jumpa. Bye bye.